Oke, balik lagi dengan gue Nano, Gracia Gallery ya. Tentu kalian udah tahu semua Gracia Gallery ya. Nanti gue akan buatkan yang namanya apa tuh namanya ya? Apa tuh? Semacam list Hmm. rumah dijual atau semacam property listing lah gitu kan. Nanti kedepannya begitu. Tenang aja. Khususnya untuk primary ya, secondary dan sewa, apalagi nanti komersial. Nah, kali ini gue mau tunjukin rumah yang benar-benar baru di launching di kawasan benar-benar depannya itu apa tuh? Bagus lah. Danau ya. Lokasinya strategis di Lakeside. kawasan ya Lakeside ya. Lokasinya sangat strategis di kawasan sentral bisnis ya atau di kawasan sentral area apa tuh? Area apa tuh? Komersil. Perkantoran, komersil dan area-area kuliner tentunya. Udah pasti teman-teman pasti kalau udah kayak kesini di mana lagi kalau bukan di Gading Serpong. Nah, ini adalah Matera Residen ya atau Matera Lakeside besutan dari Paramount Land. Nah, Betul. ini udah nggak asing lagi tempatnya nih kayak gini nih. Itu di sana ada hotel, apartemen. Apartemen apa nih Ki namanya Ki sebelah sana? Kartens. Karten ya. Ya, Ya. di sana ada apartemen Karten. Dan unitnya itu memang tersisa tinggal 5 unitan aja. Memang unitnya sangat terbatas. Nah, ini harganya mulai dari 10 eman ya kan. Wush. Dan memang ini unitnya sangat terbatas. Kita cek nih bener lagi pembersihan gitu kan. Hmm. Nah, kali ini gue mau tunjukin beberapa unit aja sih. Nah, kita tunjukin unit yang beberapa tipe, yaitu tipe yang paling kecilnya. Tentu yang harganya lebih lebih minim ya, lebih rendah di kawasan Lakeside ini. Dan ini sih benar-benar baru launching, guys. Bener-bener kemarin. Iya. Nah, kita lihat nih teman-teman yang lagi pada shoot ya dan yang lagi pada kunjungan itu cukup padat dan cukup banyak sekali di sini. Nah, ini kawasannya kalau kamu lihat seperti ini luar biasa. Ini tidak sekedar masalah kemewahan aja, tapi ini adalah rumah untuk kenyamanan. Ya, karena gimana nggak nyaman? Karena ini area kawasan bisnis sentral apa namanya? Central Park. Bukan. Apa? Sentral Bisnis Maggiore Junction. Tuh di Hmm. sebelah sana. Jadi mau kemana-mana juga dekat. Ki, mau kemana-mana juga dekat. Misalnya mau kulineran, mau cari makanan yang enak-enak, dekat banget. Mau berkantor, mau berdagang, benar-benar dekat. Di sini area sentral apa namanya komersil. Nah, kita langsung lihat yang unit yang beberapa unit dari mulai harga yang terkecil. Tipenya juga memang beda unit ya. Tapi ini memang sekali lagi gue bilang, ini bukan soal kemewahan, tapi ini kenyamanan. Bagaimana nggak nyaman cuma? Ini lokasinya didesain dekat kawasan apa? Apa? Danau, view-nya Danau. danau, makanya disebutnya Matera Lakeside. Lakeside. Nah, dan unitnya ini memang sangat terbatas. Nah, ini tamannya sebegini, ya kan? Lu bayangin aja nih, tetanggaan rumahnya kayak gini coba. Nah, kita lihat ke sininya, karena memang unitnya sangat terbatas, guys. Kita lihat lagi, nih, ini ada semacam perkampungan mewah ya sebetulnya, tapi memang sangat terbatas. Di kiri kanannya memang lebih dominan kawasan-kawasan komersil, Ki. Kita lihat nih, perkebunan lebih banyak. Makanya buat orang-orang yang cari rumah yang hanya untuk cari kenyamanan, udah pasti mewah, ya kan? Nah, di sebelah sana itu udah pasti ada di selain taman, kebun dan apa namanya kawasan perkantoran di balik sana itu nanti gua akan tunjukin yang namanya apa? Apa tuh? Danau. Danau. Danau terbesar dan memang danau itu didesain untuk khusus untuk apa tadi? Untuk mengantisipasi bencana banjir. Oh. Nah, itu dia kelebihannya. Karena ini kawasan memang eksklusif. Kenapa disebut eksklusif? Emang unitnya sangat terbatas, cuma segini doang gitu kan. Nah, saat ini tersedianya maksimal cuma 5 unit ya kan. Nah, teman-teman, nanti gue kupas tuntas di dalamnya. Sekarang kita mau lihat unit yang udah ada di dalamnya itu ada furnisnya. Oke. Yuk kita lihat lagi ke dalam yang sudah ada furnisnya. Dan nanti di balik di belakang itu sudah ada apa? Danau. Danau. Itu dia yang paling Danau menarik. Nah, ini lagi. sih pasti bakal rebutan ya konsumen juga nih. Tapi nggak tahu nih setelah udah di launching kayak gini, ini bakal jadi kompetisi ya gitu tentunya ya. Dan para pemasar atau marketing properti pun sekarang lagi berkompetisi untuk merebut siapa sebenarnya yang menjadi pembeli utamanya. Nah, lihat tamannya udah keren. Nah, ini aja lagi perawatan. Perawatannya Lagi dia udah rawat. pakai ini kan, nih kan. Pakai air yang khusus ya, yang udah TDS total di soft solidnya itu benar-benar rendah gitu kan. Makanya menggunakan filter. Nah, kita lihat nih, seperti ini carportnya, ya kapasitasnya bisa buat 2 mobil ya kan. Nah, tamannya sih memang nggak perlu banyak karena sebelah kelilingnya juga sudah banyak taman teman-teman. Betul. Nah, sekarang kita mau lihat bagian contoh furnisnya di dalam. Dan kalau lihat nih teman-teman, untuk area carportnya ya, itu sih nggak perlu lagi kita pakai kanopi karena kanopinya aja udah sedemikian mewah. Di sini ada pilar segede gini lihat.
Dan ada skylightnya tuh segini mewahnya. Jadi bukan masalah kemewahan aja, tapi memang kenyamanan tuh kan. Sekali lagi selalu gue bilang kenyamanan. Langsung aja kita lihat interior bagian dalamnya. Ini yang paling favorit. Kalau di dalamnya itu sebelum masuk dalam nih, material pintunya aja panel ya, panel tebel banget. Dan ini yang paling favorit buat gue. Mungkin teman-teman juga jadi favorit. Nah, ini smart door lock-nya itu dari Onassis, guys. Onassis. Tebel ya. Jadi udah ada kamera lengkap sama fingerprint. Atau misalnya kalau misalnya pinnya lupa ya fingerprint. Lengkap lah. Yuk kita lihat ke dalamnya. Nah, untuk foyernya aja segede gini, lihat. Foyernya segede gini dan di sini nih lihat cukup besar kan ya, kayak. Nah, cukup gede. Kamu lihat deh, lihat ceilingnya. Ceilingnya tuh ada ala-ala apa ya? Tapi emang keren banget ya untuk ceiling ya. Nah, sebetulnya di sini ada kamar tidur. Nah, kamar tidur ini multifungsi saat ini mungkin lagi dibuat desain untuk WFH atau bisa. Ruang kerja kantor dan lain sebagainya. Buat yang mau interview. Jadi buat interview atau apalah gitu kan. Bisa. Tapi ini yang bikin nyaman sebetulnya ruangan foyer ya paling nyaman ya karena gede banget. Nah, ini yang ruangan transisi dan di sini juga ada foldernya. Foldernya juga cukup gede, luas, panjang. Jadi buat tamu tuh sangat nyaman banget. Nah, kita lihat nih. Setelah kita lihat foldernya, nah kamu boleh lihat nih, ini yang paling nyaman. Ini kapasitasnya bisa buat 6 orang, Ki. 6 orang, 8 bisa ini? 8 bisa, kiri kanan, 7 depan belakang ya kan. Dan ini nih, aksennya aksen kayu ya, coklat kayak gini kan. Material untuk kitchen setnya, kitchen areanya. Ini sebenarnya dry kitchen kali ya. Kitchennya ada 2 apa 3? 2. Ada 2 ya? Ada tapi di belakangnya ada kitchen juga sebenarnya. Oh, iya. Nah, ini white kitchennya sebelah sini. Kita nanti nggak usah shoot karena lagi ada perbaikan, ya kan gitu. Nah, ini yang paling menarik karena ruangan itu open space kayak gini atau open plan kayak gini. Nah, ini living areanya. Living areanya kenapa ditaruh di belakang? Dibuat senyaman mungkin, Ki. Nah, kita cek ke sana. Nah, di sana itu danaunya sebelah sana, Ki. Oh, danaunya sebelah situ. Di sebelah sana udah jadi kan, danaunya cukup menarik banget kan. Nah, lebih banyak dominannya tuh ornamen yang kotak-kotak kayu. Jadi modelnya model ala-ala Korea gitu, Ki. Ya kan? Nah, sekarang penasaran untuk lantai 2-nya seperti apa? Penasaran kan untuk lantai 2-nya? Nah, cukup puas nggak untuk lantai 1-nya? Puas. Puas banget ya. Yuk kita shoot ke lantai 2-nya. Oke, untuk anak tangganya juga cukup tipis ya. Untuk naikin tangganya juga, dan tangganya juga cukup lebar. Kurang lebih 1 meteran lebih ya. Ya 1 meteran lah. Lebih ini sih. Dan di setiap anak tangganya itu udah dilapisin kayu. Tapi ini sih sebetulnya sih semacam opsional ya, Ki. Dan ini tuh untuk lantai semuanya HT ya, Ki? Full HT. HT ya. Untuk kita ngomong-ngomong mau ke lantai mana dulu nih? Ruangan apa dulu nih? Anak dulu lah. Ini ada ruangan kecil, ruangan anak sebetulnya. Kacanya cukup gede bukaannya ya, dari atas ke bawah tuh lihat. Kiri kanan di sana juga ada balkon, Ki. Oh, ada balkonnya. Ada balkon, cukup gede. Dan lucunya sih sebetulnya ini langsung trap 1, trap 2 langsung balkon, Ki. Langsung balkon dia. Jadi tidak ada kayak terkesan kasur gitu ya. Dan yang paling enak tuh kayak gini, Ki. Memang simpel ya, walk-in closet-nya kayak gini nih. Dibuat seamless, ini buat lemari pakaiannya. Dan satu wastafel ini nih, semua dari HT semua nih, Ki. Oh iya? Ini full apa nih? Ini full HT. Bukan, Toto atau Kohler? Nah, itu pasti Kohler. Nah, showernya. Lu lihat deh showernya kayak gini. Nah, cukup buat anak, buat kamar mandi anak-anak sih cukup menarik ya. Ini sih model keramiknya juga lebih kasat ya, supaya tidak licin. Dan untuk bagian jatuh. Tidak gampang jatuh. Nah, ini kembali ke koridor nih, Ki. Koridor lagi. Nah, ini koridor dulu. Iya, ntar dulu. Koridornya aja cukup gede. Ruangan koridornya seperti ini, Ki. Area transisi. Area transisi. Cukup nyaman kan? Sebelum kita ke kamar. Nah, di lantai 2 itu ada berapa kamar tidur? 3. 1, 2, 3. Nanti master bedroom itu menghadap ke danau. Danau. Nah, ini sebetulnya ini bukan master bedroom sih sebetulnya, Ki. Ini area apa nih? Kamar tidur apa? Kamar tidur anak. Bukan, ensuite. Ya boleh untuk kamar tidur, tapi ini sebetulnya lebih ke kamar tidur apa nih? Anak. Bukan. Apa? Bukan, karena ini kan couple. Oh iya. Junior bedroom. Oh, junior bedroom. Dan untuk balkonnya sama-sama terhubung dengan kamar tidur anak yang satunya. Betul. Berarti terhubung semua. Saling terhubung, saling terkoneksi. Nah, ini ada walk-in closet-nya ke dalam. Nah, ini yang paling menarik. Nah, ini juga cukup mewah ya, semuanya dari HT dan semua ini juga untuk material sanitasinya itu dari Kohler. Ya. Keren banget kan. Wah, udah pasti puas kalau punya rumah segede gini kan. Tapi lu lihat lagi ceilingnya. Ceilingnya lihat atas. Keren. Keren banget. Nah, kita lihat sekarang untuk master bedroom-nya, Ki. Untuk master bedroom-nya, ini yang paling favorit, yang gue tunggu-tunggu. Nah, pasti bukan gue tunggu-tunggu lagi, lu yang tunggu-tunggu ya kan. Nah, kepala bedroom-nya, terus ceilingnya seperti apa nih?
Ini sih kayak semacam anyaman apa deh? Anyaman apa ya? Kayak anyaman bambu ya. Iya, Tapi mewah banget kesannya ya kan? bener. Keren. Backdropnya juga benar-benar mewah. Nah, ini yang paling favorit kalau lu nggak salah di sini. Nah, di sini yang kalau yang gue bilang ini yang dibikin nyaman, ini yang bikin suasana nyaman dan tidak sekedar mewah doang. Jadi rumah ini udah benar-benar menghadap di belakang itu menghadap apa tuh? Danau. Danau. Coba lu shoot ke sana. Betul. Lu bisa main perahu-perahuan di sana. Iya, enak banget ini. Iya, lu ke sana dah. Nah di sini ada partisi nih. Di partisi ini ada walking closet di sini. Set. Nah, sini nih. Nah, ini benar-benar double di sini ada walking closet sekaligus ruangan rias ya. Ruangan rias dan kita lihat di sini ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandinya itu benar-benar komplit nih. Nah, itu dari keluar sudah bisa buka sendiri. Dan kita lihat nih. Ini sudah komplit, sudah ada apa namanya nih Ki? Bathtub atau jacuzzi. Ini sih nyaman banget. Jadi kalau misalnya pengap atau apa, ya tinggal dibuka aja, udaranya bisa, sirkulasi udaranya bisa dapat kayak gitu. Nah, kembali lagi di sini nih. Nah, ini yang disebut rumah yang memang mendekati sempurna. Betul. Walaupun memang ini kelasnya menengah, Ki. Nah, sekarang kita masih ada lagi area-area lantai 3, ya kan? Tentunya. Yuk kita lihat ke depan. Langsung ke lantai 3 ya, Ki. Nah, di transisi anak tangga aja ini masih ada kaca nih, Ki. Betul. Cukup dia ke atas. Kita lihat. Langsung aja kita lantai 3, di atas itu sebenarnya di lantai atas itu adalah kawasan etik area sebetulnya, Ki. Nah, di area etik area itu masih ada kamar mandi. Kamar ya kan? mandi. Kita shoot di sini kita lihat. Ya. Ini sih sebenarnya area multifungsi. Tapi kenapa ini bisa dijadikan buat main golf ya? Bisa juga sih kalau buat yang hobi main golf. Nah ini multifungsi buat stay. Ini yang disebut sebenarnya tidak sekedar kemewahan tapi adalah kenyamanan. Percaya nggak percaya? Kita lihat ke sini. Nah ini dia nih kalau area etik areanya nih. Cukup gede balkonnya, di sini masih ada apa namanya ruangan duduk-duduk, bisa buat ruangan makan-makan. Misalnya lagi makan steak, makan apa aja di sini ya kan, makan Pizza Hut. Coba lihat ke sana, di sana ada kawasan sentral bisnis. Sentral bisnis itu lihat, bisa di zoom sebelah sana, digeser ke sana dikit, ke kiri Ki. Nah, nggak apa-apa, nggak usah di zoom. Nah, sebelah sana. Nah, di sana juga ada area sentral bisnis juga di kawasan Gading Serpong dan di sebelah sana itu Alam Sutra. Pokoknya kemana-mana dekat. Jadi kawasan mana aja dekat. Jadi kawasan itu di Apit, kawasan BSD, Alam Sutra dan Serpong. Cukup gede ya kan. Jadi kalau mau ke Jakarta juga, mau ke Jakarta naik MRT, nggak usah khawatir karena di sebelah sana sudah ada MRT dan Sumarekon Serpong. Nah artinya ada mall, ke Aeon, kemanapun dekat banget. Saat ini karena memang kalau karena ini adalah rumah untuk kenyamanan ya buat yang malas main golf jauh-jauh. Nah di sini juga disediain lapangan golf mini. Nah tapi tadi sebenarnya belum sempat gue tunjukin area depannya Ki. Tadi tuh sebetulnya baru area belakang yang menghadap mana tuh? Menghadap danau. Makanya ini Matera Lakeside ya kan. Nah kita lihat sunsetnya tuh. Sunsetnya aja tuh kelihatan dari sini. Nah di sebelah sana ada Hotel Carson ya kan. Nah itu ciri khas dari rumah di kawasan Matera Residen. Yang sebelah kanannya tuh diapit oleh apa namanya? Apa tuh? Diapit oleh apa namanya? Maggiore Junction. Weh keren banget. Nah ini kenapa ini dibikin apa namanya partisi atau railing seperti ini agar kalau kita punya anak kecil nggak ngelos ke sana Ki, nggak ngelos ke sana, jadi ke kiri kanan jadi masih lebih aman. Jadi ada space satu mungkin ada 2 meteran ya. Oh 2 meter ya ini? Cukup gede kan? Cukup. Oke teman-teman, karena unitnya sangat terbatas ya, jangan lupa visit ke sini, lihat-lihat aja dulu ya. Kalau kalian punya budget cukup untuk maksimal atau minimal harga 10 miliaran aja, silakan visit bareng gue dengan Nano Gracia Gallery. Sampai jumpa dengan Nano Gracia Gallery. Bye bye.